MK ini juga aneh ya. Orang datang ke dia itu untuk minta fatwa. Masa dia kemudian, lah ini nggak usah difatwakan lagi, ini udah ceto welo-welo. Ini MK paling lucu menurut saya dalam sejarah Republik. Kalau Anda kemudian mengatakan ini sudah jelas ceto welo-welo, ngapain Anda ada di situ? Bubar aja Mahkamah Konstitusi. Dia menguji undang-undang, dia juga nulis undang-undang, kebablasan. Sudah banyak kasus di mana MK itu sok tahu, mohon maaf. Kalau dianggap bertentangan dengan undang dasar, tolak. Tapi bagaimana rumusan barunya, teman-teman mahasiswa ya, itu harus dikembalikan kepada DPR. Oke, Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam pelajaran hukum, saya bukan ahli hukum, tapi saya mengajar filsafat hukum 10 tahun, jadi saya tahu prinsip-prinsipnya. Ada prinsip ratio decidendi, alasan atau pertimbangan dari keputusan itu. Ratio decidendi ini menjadi perintah pada Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeksekusi sesegera mungkin. Jadi bukan Mahkamah Konstitusi yang mengeksekusi, ratio decidendi ini yang mengeksekusi itu. Di mana dia dibuat? Di dalam perdebatan. Jadi ratio decidendi jadi imperatif untuk menghasilkan, memerintahkan judicial order, itu maksudnya tuh, cara berpikirnya tuh. Jadi perintahnya datang dari akal pikiran. Akal pikiran itu hasil debat dari hakim-hakim itu. Di ruangan mana kita nggak tahu. Kita mau tahu nggak perlu tahu. Tetapi ada bagian yang bisa kita raba, yaitu ini pertama kali Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip judicial activism. Jadi dia aktif untuk mempromosikan keadilan, aktif untuk memberi sinyal tentang ada ketidakadilan tuh. Itu filosofinya tuh. Kenapa begitu? Udah bertahun-tahun mahkamah itu dibully, dinyatakan sebagai mahkamah konstipasi. Kenapa konstipasi? Yaitu pencernaannya nggak bener. Oke. Sembelit. Ya. Jadi mahkamah juga akhirnya berpikir bahwa kalau begini terus menerus, nobility-nya dia itu, nobleness dia itu hilang itu. Artinya sekali lagi teman-teman yang belajar ilmu hukum misalnya itu, mahkamah ini mengamati real politics Indonesia itu, today's politics. Jadi saya bisa katakan bahwa mahkamah itu ratio fight back, ethics fight back. Dia menemukan kembali akal pikirannya, dia menemukan kembali value-nya, ethics-nya itu. Prinsipnya adalah ratio decidendi itu mengatakan harus sekarang tuh. Nah, keterangan tentang harus sekarang itu yang bisa kita argumentasikan, bukan fungsi dari mahkamah itu yang sudah final bahwa memang harus sekarang. Jadi orang tanya kenapa sekarang? Ya memang harus sekarang. Kenapa? Ya undang-undang bilang begitu. Nah, di belakang penjelasan legal itu ada reasoning, sosiologi, politik, filosofi. Itu yang saya terangkan tuh ya, okay. Berbulan-bulan diskurs tentang kehilangan etiknya Mahkamah Konstitusi itu masuk sampai ke luar negeri itu. Malu mereka tuh. Diledek di semua forum internasional tuh. Jadi ini kesempatan bagi mahkamah untuk regain nobility-nya itu. Itu yang menjadi alasan kenapa bagian pertimbangan hukum itu tidak diterangkan secara bisa-bisan. Karena nanti orang akan tanya kenapa begitu, mahkamah bilang nggak perlu, kalian tahu. Di dalam logika, rasio decidendi itu diperintah oleh apa yang disebut causa essendi. Jadi ini ada putusan yang kita pertengkarkan. Putusan itu dasarnya adalah ratio decidendi. Ratio decidendi membuat putusan itu harus berlaku karena itu judicial order, perintah. Itu tidak biasa terjadi kalau mahkamah tidak punya sense tentang judicial activism. Selama ini mahkamah itu pasif, dia nunggu permintaan judicial review, tapi sekarang dia sendiri aktif untuk memperlihatkan mungkin secara sublim bahwa kami mengerti ada ketidakadilan. Itu yang disebut perintah dari causa essendi. Di Google ya yang nggak nangkap itu ya.